supaya tidak terlalu kesepian, tidak terlalu kedinginan, didampingilah gitu. Ada didampingi di Jepang, di pemerintah memberikan hadiah-hadiah Sasta Award. Di Iran itu penyair-penyair muda itu diberi tempat. Nih kamu saya kasih tempat untuk kamu bekerja. Di depan itu kamu bisa membuka toko buku, dari toko hasil penjarinya untuk kamu lah bagi-bagi gitu. Ada galeri musik, ya galeri seni gitu. Paten. Negara-negara Malaysia itu juga ada sastrawan negara. Sastrawan negara itu digaji tiap tahun itu. Nggak usah mengeluarkan duitnya lagi. Kita jangankan sastrawan negara, sastrawan kampung aja nggak ada. Gitu. Tapi kita tidak mengeluh, sastrawan tidak mengeluh karena kehidupannya ini apa ya? Kehidupannya ini kan yang di atas yang kuasa ya. Kalau orang beriman kuasa nggak peduli dengan begini-begini ini apa nih semuanya di fana itu semuanya pergi ke abadi gitu ya. Dan hidup ini tergantung kita memberikan makna dan sia-sia. Di dalam kesepian justru kita kreatif. Justru di Asia Tenggara ini, meskipun sastra Indonesia itu kesepian, itu lebih hebat pertumbuhannya dari Singapura, dari Malaysia, yang katanya berlimpah dengan subsidi. Nah, itu alhamdulillah. Cuma kita kan boleh juga mengeluh, di mana sih peranan pemerintah? Karena kita warga negara, bukan warga kampung. Warga negara kita ini berhak menuntut pada pemerintah apa yang menjadi bagian dari kita. Seniman berhak, bukan hanya pedagang kaki lima yang berhak, seniman juga berhak. Nah, inilah persoalannya perdebatan kita. Karena itu, Anda bisa bayangkan, Jakarta penduduk 13 juta atau 15 juta gitu Pak. Masa cuma punya pusat kesenian satu? Teheran itu 8 juta. Setiap kecamatan itu punya perpustakaan nasional. Taman baca untuk anak-anak berkreasi, ada pusat-pusat kebudayaan, ada pusat kebudayaan di ini, di itu, di kecamatan ini, kecamatan sana, Jakarta Utara, wali kota ini. Dan itu pengunjung. Di Cina itu juga begitu, katanya negara komunis Cina itu, tapi kreativitas terus bisa ada dibantu oleh pemerintah. Di Jepang juga begitu, makanya diajak begitu. Indonesia inilah yang memang termasuk parah. Akhirnya nanti kita disalib sama Papua Nugini kita nanti. Ya gitu aja deh, saya terima kasih. Terima kasih. Hampir semua yang dibicarakan tadi ya, saya sangat setuju karena saya pun merasakan itu, ada di atmosfer itu. Ada seorang sesepuh di Yogyakarta yang dengan tepat menggambarkan kondisi seperti itu dengan mengatakan bahwa sastra itu selalu menjadi anak tiri. Jadi, sastra adalah anak tiri. Tapi begini, saya lepas dari semua itu, saya ingin mengajukan beberapa hal yang menurut saya sebagai penyimbang lah ya, menurut saya cukup menarik belakangan ini, yang yang membuat kita mungkin tidak terlalu berteriak mengatakan tak putus di renung malam untuk sastra. Yang pertama, saya melihat ya, belakangan ini kesempatan saya lihat semakin terbuka untuk orang masuk dalam jagat literer. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan di satu sudut kecil di Indonesia ini yang namanya Yogyakarta itu, di setiap tempat lahir penyair gitu kan, setiap sudut lahir penyair, dan mereka bergulat dengan karya-karya, membaca karya-karya, mendiskusikannya dan sebagainya. Dan saya bisa memastikan bahwa kita tidak bisa menjudge bahwa mereka hanya lahir begitu saja atau sembarangan saja, karena ada di antaranya yang memang serius, mengkaji buku-buku yang sangat serius. Bahkan kadang-kadang saya lihat seringkali pemahamannya menakjubkan. Misalkan ada satu plat yang hanya khusus membahas karya-karya Jane Austen, misalnya satu kelompok anak muda, siapa sih hari ini yang masih membaca Jane Austen di Indonesia? Itu bahkan di sebuah sudut kecil, di sebuah
kampung kecil itu ada, itu kan ada ternyata. Nah, dan hidup menakjubkannya itu hidup sejak misalkan 2004 sampai sekarang hidup 10 tahun hidup. Bagaimana mereka bisa hidup? Nah, itu masih bagian dari mitos. Dalam sastra itu selalu ada mitos. Kalau nggak ada lagi mungkin nggak menarik gitu. Bisa hidup. Gitu. Dan banyak klub-klub seperti itu banyak. Saya banyak bertemu teman-teman di berbagai kota juga melakukan hal itu. Bahkan menerjemahkan sendiri karya-karya sastra luar, dipelajari, dibahas, dibaca, gitu. Dan hanya dibagikan sesamanya dan itu didalami. Bahwa kemudian, bahwa apakah mereka akan muncul sebagai pengarang besar di antara mereka itu belum bisa kita pastikan hari ini, ya kan? Karena itu semuanya benih menurut saya, semuanya benih yang pada suatu hari barangkali akan meletik benih itu dan akan tumbuh. Gitu. Dan bisa jadi di antara mereka mungkin nanti tidak memilih menjadi penulis, tapi bahwa itu sudah hidup dalam diri mereka gitu. Artinya sastra itu sudah meresap dalam diri mereka. Mereka bisa jadi birokrat, bisa jadi gubernur, bisa jadi apa saja nantinya gitu. Tapi itu hidup. Saya hanya ingin mengatakan itu karena ini hidup gitu. Ada, banyak. Dan tidak tergantung pada pemerintah, tapi tergantung pada angin. Meminjam istilahnya puisi Pak Abdul Hadi gitu. Memang begitu kenyataannya. Tidak tergantung pada pemerintah. Tidak ada pemerintah yang menggerakkan itu. Harus begitu. Tidak ada, tapi hidup, tumbuh sendiri. Begitu saja. Nah, yang kedua, saya juga melihat sekarang ini lebih banyak variasi. Lembaga yang memberi penghargaan lebih banyak daripada dulu. Silakan dibandingkan. Berdasarkan informasi yang saya baca dari buku-buku yang ditulis oleh Pak Abdul Hadi dan lain-lain, saya bisa pastikan bahwa sekarang lebih banyak lembaga, yayasan, instansi yang memberikan penghargaan. Bahkan tidak, barangkali yang tidak tercatat. Bahkan kampus pun misalnya, beberapa kampus seperti UGM dan UAD misalnya dalam tahun kemarin itu juga memberikan penghargaan anugerah sastra gitu, untuk mengadakan lomba macam-macam gitu. Dulu sangat sedikit yang memberikan itu. Jadi versi sastrawan itu benar-benar dari situ gitu ininya, apa legitimasinya. Nah sekarang motivasi lebih banyak, walaupun tidak semuanya menggembirakan gitu. Dan gelombang, dan menarik juga kan, gelombang kritik juga banyak ketika sebuah lembaga yang diharapkan menghasilkan sebuah lomba yang bagus, sebuah pemenang yang bagus, dan kemudian hanya ada sesuatu yang dideteksi kurang beres, ramai gelombang itu, muncul gelombang itu. Bukankah ini juga belum pernah terjadi sebelumnya? Seramai ini orang berpartisipasi, ya, misalkan bahkan dalam mengkritik. Bahwa kemudian ada ekses-ekses lain yang buruk, itu lain soal gitu. Artinya itu persoalan lain lagi. Nah, yang ketiga itu saya ingin mengacu ke peran media sosial. Media sosial itu lepas dari bukan sepenuhnya utopia, ya, bukan sepenuhnya kesempatan yang sangat besar dan semua orang bisa memanfaatkan itu untuk hal-hal yang bagus. Tapi saya lihat gitu, dan saya hidup juga di situ, gitulah. Banyak hal-hal yang muncul di situ yang juga menarik. Ide-ide kreatif juga muncul di situ, dan tidak harus dengan lembaga yang besar dan modal yang besar. Kadang-kadang dengan gagasan, gitu. Bahwa gagasan itu besar atau tidak, itu nanti diuji. Gitu. Ya misalnya kita sebut di sini ada eksperimen Sonian misalnya, yang digagas oleh Mas Soni Faridana. Saya bayangkan, Mas Soni kan sudah menulis puisi lama sekali. Tapi tidak ada tahun 90-an ada Sonian muncul. Walaupun mungkin pada saat itu dia ingin menolakkan gerakan Sonian. Sekarang muncul gerakan Sonian. Tanpa modal yang besar dan sebagainya, gagasan yang kreatif. Apakah itu diikuti? Apakah itu akan kemudian memberi pengaruh positif pada penulis lain? Itu persoalan lain. Dan itu di situ diuji. Saya kira itu menarik, perkembangan yang menarik yang ada hari ini, dan menurut saya layak kita manfaatkan.
Artinya di samping